Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang saat ini mengikuti channel Bible Study Gereja Elios Malang. Kita akan meneruskan belajar firman Tuhan sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Lebih dahulu mari kita persiapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu pada saat ini, di mana kami merindukan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mengerti apa yang hendak Engkau nyatakan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu yang kami pelajari pada kesempatan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh menguasai hati dan pemikiran kami. Dan Engkau boleh menenangkan semua kami ya Tuhan yang mengikuti akan pembelajaran ini, baik hamba-Mu yang mengajar dan juga jemaat yang mengikutinya. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memperlengkapi kami semua. Kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu saja. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup. Kami datang berdoa. Amin. Ya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akan kita teruskan belajar firman Tuhan yang kita pelajari pada sore hari ini, yaitu di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang doa yang berkenan kepada Allah, bagaimana kita harus mewujudkan sebuah doa yang diperkenankan oleh Tuhan. Maka di kesempatan sore ini kita akan mengambil sebuah tema bagaimana kita mewujudkan kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Ya, khususnya di dalam belajar doa Bapa kami. Nanti kita akan bagi di dalam beberapa bagian untuk mengetahui atau mengenal hal-hal penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Mari kita membaca di dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan sampai kepada kita pada saat ini dikenal dengan istilah doa Bapa kami. Dan di dalam pengantar yang Tuhan Yesus sampaikan dalam doa Bapa kami, maka kita melihat kalimat pertama yang dikatakan itu Bapa kami yang di sorga. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah hal yang baru yang perlu diketahui oleh murid-muridnya dan orang-orang yang mendengar dia pada saat itu. Bagaimana mereka menyapa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Esa, Allah yang Maha Kudus. Sekarang menjadi Allah yang tidak lagi kelihatan begitu jauh. Pendekatan yang dilakukan bukan lagi Allah yang sangat sulit untuk difahami, sulit untuk dimengerti, tetapi Allah yang begitu dekat kepada umat manusia. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus menyampaikan contoh doa ini, lalu ia memulai dengan istilah Bapa kami. Istilah Bapa tentu memberikan satu makna kepada kita bagaimana ia begitu dekat kepada umatnya. Tentu juga Bapa di sini menunjukkan bahwa ia adalah satu pribadi yang begitu bisa dimengerti. Ia memiliki perasaan, memiliki kehendak, memiliki pengetahuan dan segala hal. Tentu di dalam aspek Bapa juga kita akan mengenal sifat-sifat daripada seorang Bapa.
kepada anak-anaknya. Nah, disinilah Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu pendekatan yang luar biasa sekali. Bahwa Allah yang kita kenal bukan lagi Allah yang sulit untuk dimengerti. Tetapi Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita bisa merasakan dekat dengan Dia. Bapa menunjukkan satu pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Ini seumpama yang Tuhan Yesus gambarkan seorang ayah kepada anaknya. Bagaimana seorang ayah bisa bersikap penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya. Walaupun di dalam kehidupan anak-anaknya banyak hal yang mungkin orang tuanya tidak sepakat, tidak setuju, atau banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan anak-anaknya. Namun sebagai orang tua, maka ia tetap mengasihi anak-anaknya. Ya, demikianlah gambaran yang Tuhan berikan kepada kita, yang Yesus ajarkan kepada kita tentang Allah itu. Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 17, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, pendekatan yang Tuhan Yesus nyatakan atau firman Allah nyatakan kepada kita. Seperti apa Allah itu di dalam kehidupan umatnya. Maleakhi pasal 3 ayat 17. Dikatakan di sini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya. Jadi kita bisa memperhatikan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Allah mengekspresikan sifat-sifatnya kepada umatnya. Bagaimana Tuhan mencoba menunjukkan siapakah dirinya bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Dan secara khusus pada waktu itu adalah umat Israel, umat pilihan Allah. Tetapi Allah yang sama, itu juga ya Allah yang kita kenal hari ini sebagai orang percaya. Maka sifat Allah itu tidak akan pernah berubah, sama seperti dahulu. Bahwa ia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana dia bisa menunjukkan segala kemurahan hatinya di dalam kehidupan umatnya kepada kita. Makanya dikatakan di sini, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ya, gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita lewat firman Tuhan. Sifat yang begitu sangat dekat. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita memiliki satu hubungan yang begitu dekat dengan Allah itu. Di dalam Yeremia pasal 3 ayat 4. Yeremia pasal 3 ayat 4 juga diungkapkan kepada kita tentang bagaimana ekspresi atau bagaimana Allah itu memiliki pendekatan kepada kita. Saya baca Yeremia pasal 3. Bukankah baru saja engkau memanggil aku Bapakku? Engkaulah kawanku sejak kecil. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan satu pengandaian
bagaimana mereka pada waktu itu umat Allah begitu jauh dari Tuhan, begitu melanggar perintah-perintah Tuhan. Tetapi di mana seorang ayah bagi anak-anaknya yang penuh dengan anugerah pengampunan, demikian dilukiskan di sini tentang Allah yang penuh dengan kasih sayang itu. Jadi kita bersyukur sekali di dalam iman kita kepada Kristus, di mana Allah yang kita kenal bukan lagi Allah yang sulit untuk difahami, bukanlah Allah yang sangat begitu jauh dari dalam kehidupan kita, tetapi Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Bahkan di dalam Mazmur 103 ayat 13 juga digambarkan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan anugerah-Nya. Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Gambaran atau pendekatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita lewat firman Allah. Pemazmur Daud menggambarkan tentang Tuhan itu seperti apa? Seperti Bapa bagi anak-anaknya. Kalau kita membaca konteks Mazmur 103 ini, ya khususnya mulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini berbicara tentang anugerah pengampunan. Bagaimana seorang ayah ketika melihat anaknya yang melakukan hal-hal yang jahat di dalam hidupnya, yang seharusnya anaknya itu harus dihukum, tetapi karena seorang ayah memiliki yang namanya kasih dalam hidupnya, walaupun di satu sisi dia harus menegakkan keadilannya bagi anaknya yang melakukan tindakan yang salah, tetapi kasihnya jauh melampaui daripada sifat penghukuman yang harus ia berikan. Makanya digambarkan di dalam Mazmur 103 itu, bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu, Ia mengampuni, Ia membebaskan kita daripada tuntutan hukum, bahkan digambarkan seperti jauhnya timur dari barat, demikian Tuhan mengampuni kita atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Ini karena Ia memiliki sikap, sifat seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Allah yang penuh dengan anugerah. Seorang ayah juga yang digambarkan di dalam Lukas pasal 11 ayat 11. Allah itu digambarkan seperti seorang ayah yang selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Kalau ia meminta roti, ia tidak akan pernah memberikan hal yang lain. Kalau di dalam Lukas 11 itu, ia tidak akan memberikan yang namanya ular kepada anak-anaknya yang meminta roti. Tetapi ia akan memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh anak-anaknya. Allah yang begitu peduli. Allah yang begitu tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah yang mengerti apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup kita. Dan Ia akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam memahami tentang Allah seperti apa yang saya sampaikan minggu lalu, memang berbagai macam proses yang boleh kita hadapi dalam hidup ini. Rintangan, tantangan, pencobaan, dan juga keberhasilan dalam kehidupan kita.
Semua hal itu diizinkan boleh kita hadapi, boleh kita alami. Tujuannya adalah agar kita semakin mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin mendidik kita agar kita mengerti dan memiliki perspektif yang baik, yang benar tentang Allah. Bahwa Ia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Di dalam kehidupan kita yang segala sesuatu kita ingin dapatkan dengan lebih cepat, lebih instan. Sering Tuhan memberikan waktu yang lama untuk menjawab kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita perlukan. Bukan Tuhan tidak mau menolong kita. Tetapi Ia ingin kita sebagai anak-anaknya senantiasa memiliki satu hubungan yang baik dengan Dia. Selalu ingin membangun relasi dengan Dia. Nah, itulah yang diajarkan di dalam doa kepada kita yang telah kita pelajari di dalam 2 pertemuan ini minggu lalu dan hari ini dan beberapa hari ke depan. Sebagai wujud relasi kita yang baik, maka kita akan selalu ingin berkomunikasi dengan Dia. Tuhan ingin kita selalu membangun komunikasi dengan Dia. Dan ingat bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita saat ini dan juga untuk hari-hari ke depan. Ya. Kalaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Tuhan tahu yang terbaik. Ya. Karena pemahaman Tuhan, pengetahuan Tuhan jauh lebih panjang dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan. Batasan kita untuk memahami sesuatu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh tempat, dibatasi oleh situasi. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya untuk bermanfaat hari ini, tetapi juga untuk hari-hari yang akan datang. Bapa kami yang di surga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Allah yang kita kenal, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Bukan lagi Allah yang begitu jauh, tapi Allah yang begitu dekat bagi kita. Pendekatan itu juga dilakukan kepada seluruh umat manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa bagi seluruh umat manusia, Allah itu adalah Bapa. Lewat apa? Melalui karya ciptaan yang kita ketahui. Ya, ketika orang menyadari sebenarnya bahwa apa yang ada sekarang ini, alam semesta ini, itu adalah karya Allah. Itu adalah ciptaan daripada Tuhan. Dan Ia berikan itu kepada anak-anaknya. Dan ketika Ia memanggil kita sebagai anak-anaknya, maka Ia membuka diri untuk Ia bisa dipanggil sebagai Bapa. Kita baca di dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10. Dan nanti di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 28. Maleakhi pasal 2 ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita?
Ini sebuah teguran sebenarnya yang diberikan oleh Nabi Maliaki kepada umat Allah yang tidak taat kepada apa yang telah Tuhan perintahkan. Maka diingatkan sekali lagi bahwa kita itu tidak berbeda satu dengan yang lain. Kita memiliki Allah yang sama. Dan di dalam Allah yang sama yang telah memilih mereka sebagai umat kepunyaan, maka mereka memiliki hak untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Dan kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-28, di mana pada saat itu Rasul Paulus memberikan atau memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ini bukan umat Allah, tetapi bangsa-bangsa yang lain. Ia memberitakan Injil kepada mereka agar mereka bisa mengenal Allah dengan benar lewat iman kepada Yesus Kristus. Maka apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka? Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi di dalam pendekatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu, maka ia menggambarkan Tuhan itu adalah Bapa bagi mereka, yang mereka boleh kenal lewat karya ciptaan Allah. Segala sesuatu bersumber dari Dia. Segala sesuatu terjadi oleh karena Dia. Inilah satu hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus agar orang-orang yang ada di sini adalah di Athena atau di Yunani itu, mereka diubahkan pola berpikir mereka bahwa Allah yang mereka kenal itu, yang akan diajarkan oleh Paulus kemudian hari, yaitu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan lewat iman mereka kepada Kristus nantinya, maka Allah itu adalah layak dipanggil Bapa. Jadi pendekatan ini supaya orang bisa memahami bahwa Tuhan itu bukan seseorang atau satu pribadi yang sulit untuk difahami, tetapi Dia adalah satu pribadi yang memang telah membukakan dirinya untuk kita bisa kenal, untuk kita bisa tahu, untuk kita bisa mengerti. Apalagi kepada kita sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka sudah ditegaskan kepada kita memanggil Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu. Allah yang Maha Esa itu. Allah yang Maha Kudus itu. Allah yang Maha segala-galanya itu. Maka sekarang kita bisa memanggil Dia Bapa lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kemudian di dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah
telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Ya. Jadi kita bisa memperhatikan di dalam ayat-ayat yang diungkapkan oleh Alkitab itu kepada kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang kita bisa panggil Bapa lewat iman kita kepada Kristus. Bahkan Tuhan telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sehingga memampukan kita memanggil Dia adalah Bapa. Jadi kalau lewat iman kepada Yesus Kristus kita dapat menghampiri Allah dengan berani. Itulah sebabnya Bapak, Ibu dan Saudara, ketika Yesus mengajarkan tentang bagaimana kita memiliki relasi dengan Allah itu, maka kapan saja, di mana saja, Tuhan tetap membukakan dirinya kepada kita. Termasuk di dalam kita membangun relasi, komunikasi kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Ya, maka di dalam iman kita, kapanpun kita mau datang kepada Tuhan, maka itu tidak menjadi masalah. Di saat-saat kita lelah, di saat-saat kita tidak berdaya oleh karena berbagai macam tantangan hidup yang kita hadapi, di saat-saat kita putus asa, di saat-saat orang lain tidak perhatikan kita, di saat kita merasa sendiri di dalam menanggung berbagai macam beban hidup kita. Kalau kita datang kepada Tuhan pada saat itu, maka Tuhan mau membukakan dirinya kepada kita. Dimanapun kita berada, dalam aktivitas kita, kegiatan kita di rumah, di gereja, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kita berada, maka tidak akan pernah membatasi kita untuk menghampiri Tuhan lewat doa kita. Jadi orang percaya diberikan satu kebebasan untuk bisa menghampiri Allah kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak ada batasan waktunya Bapak, Ibu dan Saudara. Bahkan ketika kita pun menyadari betapa kita kotor oleh karena dosa-dosa yang kita perbuat. Karena dosa, kita tidak mungkin bisa menghampiri Allah. Bahkan karena dosa, sering sekali kita melarikan diri dari Tuhan. Kita tidak mampu memandang Tuhan. Sama seperti Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan mendekatkan diri kepada mereka untuk mencari mereka. Tetapi mereka pergi menyembunyikan diri. Kenapa? Mereka merasa bahwa mereka tidak layak lagi karena perbuatan dosa mereka. Tetapi kita bersyukur di dalam Kristus Yesus. Ketika kita menyadari akan segala dosa kita, maka kita bisa datang kepada Dia untuk memohon pengampunan, untuk memohon belas kasih. Dan ingat sekali lagi seperti firman Tuhan berkata, Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih sayang. Ya. Dia adalah Bapa yang selalu penuh dengan perhatian kepada kita. Maka istilah Bapa kami, kata kami menunjukkan Bapak, Ibu dan Saudara, siapapun boleh datang kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, siapapun kita,
Tidak dibatasi apakah kita itu hanya sebagai hamba Tuhan, majelis, atau jemaat biasa, atau status sosial kita seperti apa. Tidak dibatasi karena dikatakan Bapa kami. Jadi semua orang yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus, maka mereka layak untuk memanggil Allah itu adalah Bapa. Ya. Bapa kami. Ya. Itulah juga di dalam doa-doa syafaat kita. Maka ini mengingatkan kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa permohonan kita bukan hanya untuk diri kita juga, tetapi juga menyangkut kepada orang-orang lain, ya, sesama orang percaya. Siapapun itu juga adalah objek daripada doa yang harus kita panjatkan kepada Tuhan. Kemudian yang di sorga, ya, Bapa kami yang di sorga. Ya. Tentu kita memahami makna sorga di sini adalah sebuah tempat yang menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Sorga bukan hanya sebuah suasana, tapi sorga itu adalah tempat di mana Allah bertahta. Sorga adalah tempat di mana Allah menyatakan kemuliaannya. Dan makhluk sorgawi selalu memuliakan Dia di sorga. Karena di sorga semua berfokus kepada memuliakan nama Allah. Sorga adalah tahta daripada Allah. Sorga di mana Ia adalah berkuasa penuh kepada segala yang ada dan yang telah Ia ciptakan. Segala makhluk. Ialah yang mengendalikan semua. Ia adalah pemimpin bagi segala makhluk. Dan kita juga memahami ketika Yesus naik ke surga. Sekarang Ia telah ada di surga. Bahwa lewat pengajaran Yesus juga mengajarkan kepada kita. Kalau kita ingin memanjatkan permohonan kepada Bapa di surga, maka kita memanjatkan doa dan permohonan kita itu lewat Kristus Yesus. Karena Dia adalah imam besar bagi kita. Dia ada di surga. Kristus telah ada di surga. Dan Dia adalah menjadi pengantara antara Bapa dengan kita anak-anaknya. Jadi ketika kita mengarahkan permohonan kita kepada Allah, maka yang harus ada di dalam pemikiran kita, bahwa Bapa yang kita kenal, Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang bertahta di sorga, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Tetapi Ia juga Allah yang ingin dan selalu mau dekat dengan kita. Maka di dalam permohonan kita kepada Dia, maka kita selalu diarahkan untuk memanjatkan doa itu lewat anaknya Yesus Kristus. Itulah sebabnya sekali lagi di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memberikan satu petunjuk kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Bapa yang berdiam di surga, bukan yang ada di bumi ini. Jadi untuk membedakan juga Bapak Ibu dan Saudara, Bapa yang kita kenal di bumi ini memiliki keterbatasan. Bapa yang kita kenal di dalam dunia ini, mereka bersifat sementara. Tetapi Bapa yang kita kenal yang ada di surga, sifatnya adalah kekal adanya. Ia adalah maha kuasa.
Lalu setelah itu kemudian Tuhan Yesus mengajarkan permohonan-permohonan yang perlu disampaikan kepada Bapa kita yang di surga atau Bapa kami yang di surga ini. Maka dalam permohonan ini Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita teliti lebih dalam tentang doa Bapa kami, maka ada 6 jenis permohonan yang akan kita lihat di dalam doa Bapa kami ini. Tentu kita tidak akan membahas 6 pokok ini pada hari ini. Tetapi bagian yang pertama kita akan mempelajarinya Bapak Ibu dan Saudara. Di mana di dalam 6 jenis permohonan ini kemudian dibagi di dalam 2 bagian. Pertama, 3 bagian pertama berisikan tentang permohonan dan bagaimana kita memberikan pujian kepada Allah. Jadi di dalam bagian doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu 3 poin yang pertama di sini. Maka ini selalu berelasi atau selalu berhubungan dengan Allah di dalam kita menunjukkan penghormatan kita kepada Allah. Pemuliaan kita kepada Allah. Jadi sebuah formula yang Tuhan Yesus ingin tekankan kepada kita di sini Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak hanya membawa keluh kesah kita. Kita tidak hanya membawa berbagai persoalan yang kita hadapi. Tetapi mari kita di dalam hidup ini mempermuliakan Dia, memberikan penghormatan kepada Dia. Bukan berarti Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu ini jangan disalahfahami bahwa Tuhan itu gila hormat dalam tanda petik. Tidak demikian. Tetapi memang Dia layak untuk dihormati, layak untuk dipuja, layak untuk disembah. Oleh karena kedudukannya itulah, maka umatnya di dalam menghampiri Dia, maka hal yang pertama ditekankan di sini adalah mari kita memberikan penghormatan kepada Dia. Kemudian 3 permohonan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kehidupan kita. Kalau yang pertama berkaitan dengan Allah di dalam penghormatan kita kepada Dia, dan yang kedua berkaitan dengan diri kita, syafaat kita untuk setiap pergumulan kehidupan kita. Mulai ayat 11 dan sampai dengan ayat 13. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi 3 bagian yang terakhir ini juga berkaitan dengan diri kita. Baik di dalam apa yang sedang kita pergumulkan dalam kehidupan kita saat ini, yang sifatnya sementara, yaitu segala apa yang kita perlukan. Tetapi juga hal-hal yang sifatnya rohani. Kalau pertama tadi adalah sesuatu hal yang real, makanan, tetapi yang sifatnya rohani adalah bagaimana kita melepaskannya namanya pengampunan dan pencobaan dalam kehidupan ini. Kita dibebaskan daripada pencobaan. Jadi di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, maka ada 6 jenis permohonan yang harus kita sampaikan dan yang perlu kita utarakan kepada Tuhan dalam doa kita. Ini adalah sebuah formula sebenarnya. Sebuah rumusan yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam 3 permohonan pertama yang berkaitan dengan penghormatan kepada Allah.
Ya, di dalam ayat 9 bagian terakhir dikatakan, dikuduskanlah namamu. Ya. Jadi melalui kata-kata dikuduskanlah namamu, ya, kita memberikan kemuliaan bagi Allah. Ya. Jadi dalam bagian ini Bapak Ibu dan Saudara, ini bukan bagian daripada sebuah permohonan. Tidak bisa diartikan sebagai sebuah permohonan. Walaupun ini masuk dalam kategori, tadi dikatakan jenis permohonan. Tetapi ini lebih kepada bagaimana kita memberikan penghormatan kepada Allah. Kita menyanjung Allah. Kita memberikan kemuliaan kepada Dia. Kita membesarkan namanya. Ya, dalam arti ketika kita datang kepada Tuhan, marilah kita mempermuliakan Dia terlebih dahulu. Oleh karena Dia layak untuk dimuliakan dalam hidup kita. Kita harus mengawali doa-doa kita dengan apa? Memuji Allah. Ya. Kenapa kita perlu memuji Dia? Kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kalau kita hari ini berdoa Bapak Ibu dan Saudara, maka mari kita melihat di hari-hari yang telah kita lewati. Bahwa hari-hari yang kita lewati itu ada banyak hal yang kita hadapi. Banyak persoalan yang menjadi tantangan hidup yang kita jalani. Tetapi kalau kita boleh ada pada waktu itu, pada saat kita berdoa itu, pada saat kita menghampiri Allah di dalam doa kita, bukankah itu telah menunjukkan kepada kita bahwa di hari-hari yang telah kita lewati itu, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kita telah alami. Kita boleh menjalani semua itu bukan karena kemampuan kita. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kekuatan kita. Tetapi itu semata-mata karena apa? Karena Tuhan telah memimpin kita, menyertai kita. Sehingga kita boleh melewati hari-hari itu dengan baik. Ya. Maka di dalam doa-doa itu Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita mengawalinya dengan memberikan pujian, kemuliaan bagi Allah. Bahwa kita harus memberikan kemuliaan bagi Allah sebelum berharap menerima belas kasihan dan anugerah daripadanya. Biarlah Allah mendapatkan pujian atas kesempurnaannya. Baru kemudian kita menerima berkat dari apa yang kita mohonkan. Ya. Jadi mari kita mengawali Bapak Ibu dan Saudara dengan memuliakan Dia. Ya. Itulah sebabnya pernah saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa di dalam waktu kita kepada Tuhan, membangun relasi kita dengan Tuhan dalam doa kita, maka jangan kita memberikan waktu kita yang tersisa. Ya. Sepanjang hari kita sudah bekerja. Kita telah melakukan segala aktivitas kita. Lalu di sisa waktu yang kita alami, kita jalani. Ya. Maksud saya, mungkin ketika kita sudah mulai capek dan beristirahat, berarti ada sisa waktu yang tidak kita pakai lagi, di mana kita akan beristirahat. Maka sisa waktu itu kita gunakan untuk membangun relasi dengan Tuhan. Memang tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingat, di dalam kelelahan kita, di dalam kelemahan kita, kecapean kita oleh karena berbagai aktivitas yang telah kita lakukan dan telah menguras tenaga, waktu, pikiran kita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan,
Bisa saja oleh karena rasa capek kita, rasa lelah kita, maka kita tidak datang dengan penuh kesungguhan hati. Ya. Itulah sebabnya ketika kita memberikan waktu kepada Tuhan, bukan dari sisa waktu yang tidak kita gunakan, tetapi dari waktu yang kita harus sisihkan kepada Tuhan. Sekali lagi, ketika kita berdoa kepada Tuhan, boleh kita lakukan kapan saja, di mana saja, tanpa dibatasi. Tetapi dengan satu hal yang Tuhan inginkan, berikan yang terbaik kepada Tuhan dalam sisa-sisa waktu atau dari waktu yang terbaik yang telah kita miliki. Ya. Jadi bukan karena sisa waktu yang tidak kita gunakan lagi baru kita datang kepada Tuhan. Ya. Kemudian bahwa di dalam kita menaikkan permohonan kita, dikuduskanlah namamu. Maka kita di sini diingatkan kepada kita bukan saja memberikan kemuliaan kepada Dia, tetapi tujuan hidup kita juga ya, terletak di dalam permohonan ini. Bahwa di dalam tujuan kita boleh ada dalam hidup di dunia ini. Kita dijadikan oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan dan dalam segala hal. Tujuan hidup kita di dalam segala sesuatu adalah apa? Mempermuliakan Tuhan. Ya. Di dalam katekisasi Westminster, pertanyaan yang pertama ditujukan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Tujuan hidup kita. Dan di situ dinyatakan yang pertama-tama adalah bagaimana kita mempermuliakan Allah. Ya. Jadi ketika kita berkata dikuduskanlah namamu, maka kita memberikan satu tujuan yang benar dalam hidup kita. Tujuan yang utama, tujuan yang tertinggi dalam permohonan kita adalah apa? Allah selalu dipermuliakan. Allah selalu disanjung. Allah selalu dimuliakan, ya, diberikan penghormatan yang setinggi-tingginya. Sehingga ketika kita akan menaikkan doa permohonan kita selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara, maka ini bergantung kepada bagaimana kita menempatkan tujuan hidup kita tadi. Bahwa semua permintaan kita haruslah tunduk kepada ketentuan di mana kita harus mempermuliakan Allah dalam hidup ini. Bagaimana maksudnya Bapak Ibu dan Saudara? Ya, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam segala permohonan kita, kita boleh saja memohon banyak hal, meminta banyak hal. Minta ini, itu, lain sebagainya. Karir, harta, kekayaan, kesehatan. Ya. Dan banyak hal yang boleh kita minta. Sekali lagi tentu ini tidak salah ketika kita memohon itu. Tetapi di dalam permohonan yang kita panjatkan itu, segala sesuatu yang kita memohonkan itu, yang kita minta kepada Tuhan itu, kira-kira semua itu adalah mempermuliakan Tuhan atau tidak? Kita memohon berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Itu baik. Tapi ingat sekali lagi, bahwa dengan kita memohonkan berkat yang melimpah dari Tuhan, maka kalau Tuhan telah memberkati kita melalui berkat yang melimpah itu, maka konsekuensinya apa?
kita harus menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita memohonkan keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita. Itu adalah baik. Dan itu penting dalam hidup kita. Tetapi ketika kita memohon keberhasilan itu, lalu Tuhan memberikan itu kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah keberhasilan itu kita kembalikan kembali untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita merasa keberhasilan itu adalah oleh karena kemampuan diri kita pribadi? Keberhasilan di dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Lalu kita merasa bahwa itu semua adalah karena kemampuan kita, kepintaran kita, kehebatan kita dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa? Kita mengabaikan bahwa sumber segala keberhasilan itu adalah oleh karena Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma 11 ayat 36, dikatakan di situ, dan segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Dalam ajaran itu Rasul Paulus ingatkan, apapun dalam kehidupan kita, maka semua adalah berasal dari Tuhan. Dan kalau kita pun menjalani segala sesuatu, itu semata-mata karena Tuhan yang ikut serta menolong kita dalam melakukan segala apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga kita bisa berhasil, kita sudah sukses, kita boleh mendapatkan segala-galanya. Karir kita boleh maju dan lain sebagainya. Anak-anak kita boleh berhasil dan lain sebagainya. Harta melimpah kita dapatkan dan lain sebagainya. Tetapi ingat kembali, ketika Tuhan telah memberikan itu kepada kita, maka kembalikanlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah makna di dalam permohonan ini. Dikuduskanlah namamu. Karena semua hal berasal dari Allah dan melalui Dia, semuanya juga harus diberikan kepada Dia dan demi Dia. Dalam doa, pikiran dan perasaan kita harus selalu ditujukan bagi kemuliaan Allah. Dalam permohonan kita, di dalam segala permintaan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, maka mari kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Biarlah Allah yang selalu dipermuliakan. Biarlah Allah yang selalu disanjung. Ketika orang-orang lain melihat keberhasilan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah mereka melihat bahwa oleh karena Tuhan kita bisa berhasil dalam hidup ini. Ketika kita mencapai karir yang lebih tinggi, yang lebih daripada orang lain, jangan kita menyombongkan diri. Tetapi biarlah orang-orang lain di sekitar kita melihat, oh, oleh karena Tuhanlah, maka ia bisa mencapai keberhasilan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah tentang Yusuf, di dalam kitab Kejadian kita melihat bagaimana kehidupan Yusuf berhasil menjadi seorang pemimpin di Mesir. Tentu ini tidak langsung ia dapatkan, tetapi ia melewati banyak proses dalam hidupnya.
Mulai dari ia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian ia hidup di keluarga Potifar, kemudian dia dikhianati, lalu dipenjarakan. Dan teman-temannya sesama yang dipenjarakan, ketika mereka berhasil, mereka melupakan dia. Dan pada akhirnya, lewat mimpi yang ia terjemahkan, maka Raja Firaun mengangkat dia menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Tetapi apa yang dilakukan dan apa yang diungkapkan oleh Yusuf di situ? Segala keberhasilannya, segala kesuksesannya, itu semata-mata hanya karena Tuhan. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kepintaran yang ia dapatkan. Tetapi anugerah Tuhanlah yang memampukan dan menolong dia untuk mencapai sebuah keberhasilan itu. Hal yang sama perlu kita terapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dimanapun kita berada saat ini, apapun profesi kita. Kalau saudara yang mendengar dan mengikuti ini berhasil dalam hidup ini, telah mencapai kesuksesan dalam hidup ini, ingat itu karena Tuhan. Di mana ia memakai kepintaran kita, ia memakai kemampuan kita untuk mencapai sebuah keberhasilan. Hal inilah yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian dia juga boleh memberikan contoh itu untuk menegur orang-orang Farisi yang pada saat itu ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka lebih menonjolkan kemampuan mereka, lebih menonjolkan kepada kehebatan mereka, menonjolkan ketaatan mereka terhadap hukum Taurat. Lalu di dalam doa mereka bisa menjatuhkan orang lain. Tuhan Yesus menegur sikap di dalam doa-doa seperti itu. Tapi mari di dalam setiap permohonan kita, Tuhanlah yang selalu dipermuliakan. Ketika kita berdoa agar nama Allah dipermuliakan, kita memohon apa yang merupakan keniscayaan. Sebab Allah pasti menguduskan namanya sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Walaupun kita katakan tadi bahwa dipermuliakanlah namamu, maka Allah yang mulia itu, Allah yang maha agung itu, Allah yang maha besar dan maha segala-galanya itu, bukan keagungannya ditentukan oleh diri kita. Tidak demikian. Kebesarannya tidak ditentukan oleh manusia. Keagungannya, kemuliaannya bukan ditentukan oleh diri kita yang mempermuliakan dia. Tidak demikian. Karena memang pada dasarnya dia adalah Allah yang mulia. Dia memiliki sifat yang maha mulia. Dan karena sifatnya itulah yang menuntun kita. Kepada kita dituntut untuk bisa mempermuliakan dia. Jadi di sini maksudnya di sini Bapak Ibu dan Saudara. Bukan kemuliaan Allah itu bergantung kepada manusia. Karena dia sendiri adalah Allah yang maha mulia. Mari kita membaca Mazmur 46 ayat yang ke-11. Di dalam Mazmur 46 ayat yang ke-11 dikatakan dalam ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Jadi dia telah menyatakan siapa dirinya sebenarnya.
bahwa dia tidak bisa disamakan dengan apapun di tengah-tengah dunia ini. Karena semua adalah berasal dari Dia. Ya. Jadi kalau kita mempermuliakan Tuhan, hal ini disebabkan karena Dia adalah Allah yang mulia. Kalau kita menguduskan nama Tuhan, itu karena memang Dia adalah Allah yang kudus. Kemudian di dalam doa itu, kita meminta sesuatu yang kita yakini pasti dikabulkan. Ya. Jadi di sini memberikan kita sesuatu hal pengajaran penting Bapak Ibu dan Saudara. Bukan apa yang kita inginkan yang kita minta kepada Tuhan. Bukan apa yang merupakan sesuatu hal yang kita mau. Ya. Padahal itu kita tidak butuhkan. Bukan hanya untuk memenuhi dan memuaskan keinginan-keinginan kita, kemudian kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Tidak. Tapi kita memohon sesuatu kepada Tuhan yang memang kita butuhkan dalam hidup ini. Sehingga ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan yang kita butuhkan, maka kita meyakini apa yang kita mohonkan itu akan dikabulkan. Di dalam kisah-kisah yang diajarkan di dalam Injil, di mana ada seorang wanita yang mengalami pendarahan begitu lama. Kemudian ia datang kepada Yesus untuk disembuhkan. Dia telah berupaya semaksimal mungkin kepada hal-hal yang lain. Tetapi dia tidak mendapatkan kesembuhan. Tetapi karena itu adalah sesuatu yang ia butuhkan dalam hidupnya. Kemudian ia datang kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Ia disembuhkan dari sakit penyakit yang ia alami. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, mintalah sesuatu yang memang itu adalah kebutuhan kita, yang kita perlukan, dan memang itu adalah yang kita dambakan dalam hidup ini, bukan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jadi sangat jauh berbeda antara keinginan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Selanjutnya di dalam permohonan bagian yang pertama dan poin ketiga di dalam permohonan yang diajarkan di sini. Ya. Datanglah kerajaan. Ya. Kerajaan berbicara tentang pemerintahan Allah. Ya. Bagaimana Allah memerintah atas segala apa yang telah Ia ciptakan. Pemerintahan Allah di surga, dan pemerintahan itu harus terjadi di atas bumi ini. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lalu memulai pengajarannya, maka Ia senantiasa menyampaikan, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Pemerintahan Allah harus nyata di atas bumi ini. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara dalam pemerintahan Allah? Kalau kita melihat sistem kerajaan, maka yang memerintah di dalam kerajaan itu sumber otoritas, sumber perintah, dan satu-satunya yang bisa memberikan perintah hanyalah seorang raja. Ya demikian ketika kita memohon juga dalam permohonan, datanglah kerajaan. Artinya apa? Kita memohon kepada Tuhan, biarlah pemerintahan Allah
Itulah yang terjadi atas dunia ini. Itulah yang terjadi atas hidup kita. Biarlah Allah yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Ya. Jadi di dalam doa kita memohon sesuatu kepada Tuhan. Tapi dalam permohonan ini, biarlah Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang meminta dalam hidupnya kepada Tuhan. Tetapi ketika ia menjalani hidup ini, maka ia tidak menjadikan Allah sebagai pemimpin lagi dalam hidupnya. Ya, tadi saya katakan, ia merasa bahwa keberhasilannya itu adalah karena kepintarannya. Sehingga akhirnya apa? Ia tidak lagi menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi di dalam permohonan ini diingatkan kepada kita. Biarlah kita membiarkan Allah yang memerintah atas hidup kita. Maka dikatakan tadi, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana pemerintahan Allah di surga? Pemerintahan Allah di surga, semua bala tentara malaikat di surga selalu memuji Allah. Pemerintahan di surga penuh dengan damai. Pemerintahan Allah di surga penuh dengan sukacita. Pemerintahan Allah di surga jauh dari segala persoalan-persoalan hidup. Di situ dikatakan tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Berarti semua berlangsung dengan damai sejahtera. Berlangsung dengan penuh sukacita. Inilah yang kita inginkan dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa di dalam kita memohon pemerintahan Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Maka kita bisa menghadirkan yang namanya damai sejahtera itu dalam hidup ini. Dimanapun kita berada, hadirkanlah damai sejahtera ini. Di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam profesi kita, dalam relasi hubungan kita dalam bermasyarakat. Hadirkanlah pemerintahan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Hadirkanlah pemerintahan Allah yang penuh dengan sukacita itu. Dan untuk diri kita sendiri, Bapak, Ibu, dan Saudara, hadirkanlah pemerintahan Allah dalam hidup kita. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin hidup kita, yang mengontrol hidup kita, yang menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah Allah memerintah dan memimpin hidup semua orang. Bukan lagi dirinya sendiri. Kalau kita memimpin hidup kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara, maka kita akan bisa jatuh ke dalam keangkuhan hidup, kesombongan hidup. Kita juga bisa mengabaikan hal-hal lain yang terjadi di sekitar kita. Tetapi ketika kita memohon biarlah kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini, maka kita ingin semua orang boleh merasakan damai sejahtera. Tentu lewat apa, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita berkata, biarlah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maka tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah apa? Beritakanlah kabar sukacita itu. Beritakanlah Injil itu kepada semua orang. Sehingga melalui Injil yang mereka terima, mereka boleh mengenal Allah yang benar. Mereka boleh merasakan keselamatan dalam hidup mereka. Mereka boleh bersuka cita dalam hidup mereka.
Dan mereka boleh merasakan damai sejahtera Allah itu. Dan kehidupan mereka senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Ya. Kalau kita coba bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, dimanapun kita berada, kalau Tuhan yang memerintah dalam kehidupan keluarga kita, maka apa yang terjadi? Kedamaian, sukacita, kegembiraan itu ada. Tapi kalau sebaliknya, kalau bukan Tuhan yang memerintah, maka kita akan merasakan kegersangan dalam hidup ini. Dalam pelayanan kita di gereja, mari kita menghadirkan kerajaan Allah. Bukan kita yang diagungkan, tapi biarlah Tuhan yang dipermuliakan di dalam pelayanan kita. Maka kita akan melakukan itu sehingga orang bisa merasakan sukacita dalam hidup mereka. Melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Di tempat-tempat kita bekerja, kalau kita adalah seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan, hadirkanlah kerajaan Allah itu. Sehingga bawahan saudara, karyawan saudara boleh merasakan kehadiran Kristus. Merasakan kedamaian oleh karena saudara ada. Hadirkanlah kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia pekerjaan kita. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, demikian juga Bapak Ibu dan Saudara. Permohonan kita, datanglah kerajaan-Mu. Biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi ini seperti apa yang Engkau kehendaki di surga. Ya. Biarlah kerajaan dunia diubahkan menjadi kerajaan Kristus dan semua orang diselamatkan. Biarlah kehendak Allah boleh terjadi di bumi ini seperti apa yang ada di surga. Tadi sudah saya katakan bagaimana pemerintahan Allah itu boleh terjadi. Kita membaca 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Kemudian kita bandingkan nanti di dalam Injil Yohanes. Pasal 8 ayat ke-44. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yohanes 8 ayat ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, coba kita bayangkan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam Yohanes pasal 8 ini. Kalau bukan kehendak Allah yang terjadi atas bumi ini, pemerintahan Allah yang terjadi atas dunia ini, maka apa yang terjadi dikatakan iblis yang akan memerintah. Lalu kalau iblis yang akan memerintah dikatakan di sini, maka segala hal ketidakbenaran akan terjadi. Segala dusta akan terjadi. Kita bisa melihat kalau itu terjadi, dusta, kebohongan, ketidakbenaran terus terjadi, maka kita tidak akan pernah merasakan yang namanya damai sejahtera. Tapi sebaliknya, ketika kehendak Allah yang terjadi atas hidup ini,
pemerintahan Allah yang terjadi atas hidup ini, maka bukan melahirkan kekacauan, tetapi melahirkan sukacita surgawi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga yang penuh dengan sukacita, maka marilah kita melakukan ketaatan kita kepada kehendak Allah. Sekali lagi, untuk melahirkan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pemerintahan Allah boleh terjadi atas dunia ini. Menciptakan yang namanya sukacita dan damai sejahtera. Maka marilah kita hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Demikianlah apa yang telah kita pelajari di dalam bagian pertama, dalam permohonan yang kita bisa pelajari lewat doa Bapa kami ini. Bahwa biarlah dalam kehidupan kita, mari kita mewujudkan kehendak Allah itu terjadi atas dunia ini. Dan marilah kita hidup dalam ketaatan atas perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami boleh belajar lewat kebenaran firman-Mu di kesempatan sore hari ini. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa bagi kami. Allah yang begitu dekat, yang telah menyatakan kedekatan itu lewat iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami. Itulah sebabnya kami boleh merasakan kenyamanan dalam kehidupan ini. Dan di dalam apa yang telah kami pelajari di tengah-tengah pembelajaran ini, Engkau juga boleh menyatakan, biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, hendaklah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Keberhasilan kami, kesuksesan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam segala apa yang kami lakukan, biarlah Engkau ya selalu dipermuliakan ya Tuhan, bukan diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami boleh menghadirkan kehendak-Mu terjadi atas dunia ini. Seperti kehendak-Mu yang di surga, yang penuh damai dan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan, biarlah itu boleh terjadi atas dunia ini. Itulah sebabnya Engkau juga boleh memanggil kami untuk mewartakan kabar sukacita itu lewat Injil di dalam keyakinan kami kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang telah mempelajari firman Tuhan ini. Pakailah mereka untuk menjadi pelaku daripada firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan biarlah Engkau yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara untuk pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.